Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Restu Karisa Andini, dan teman saya, Redi Malik Putra. Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa poin mengenai algoritma SH2, yaitu ada poin penemu atau sejarahnya, cara kerjanya. Yang ketiga adalah perhitungan cara kerja baik secara manual ataupun dengan penggunaan tools. Yang selanjutnya ada codingannya, kekurangan dan kelebihan, dan terakhir ada aplikasi atau software yang menggunakan algoritma ini. Baiklah, langsung saja kita ke poin pembahasan yang pertama. Sejarah dan latar belakang SA2. SA2 hadir sebagai tanggapan atas kelemahan SA1 yang dikembangkan oleh Badan Keamanan Nasional NSA Amerika Serikat dan dipublikasikan oleh NIST National Institute of Standards and Technology pada tahun 2001. Jadi, untuk sejarah dari SA2 ini, SA2 itu adalah generasi ketiga atau versi ketiga yang dipublikasikan oleh NIST. Jadi, untuk versi yang pertama dan kedua, yang versi pertama itu adalah SA0. SA0 ini dipublikasikan oleh NIST pada tahun 1993. Dikembangkan oleh NSA menggunakan perencanaan yang sama dengan Message Digest yang awalnya diciptakan oleh Profesor Ronald Rivers. Nah, jadi pada 1993 itu SHA0 ini dipublikasikan. Tetapi tidak lama dari publikasi tersebut langsung ditarik lagi oleh NIST dikarenakan ditemukannya kelemahan khususnya pada serangan Collins. Serangan Collins itu adalah data berbeda, dua data atau lebih yang berbeda tetapi menghasilkan hasil yang sama. Nah, atas ditemukannya kelemahan itu, respon dari NSA adalah dengan menciptakan algoritma baru atau versi kedua dari algoritma SHA ini yang disebut SHA1. Nah, SHA1 ini dirilis pada tahun 1995 oleh NIST. Jadi, pada saat awal publikasi SHA1 ini langsung diterima banyak di berbagai sektor, dipergunakan dalam berbagai keamanan digital. Dengan diterimanya di sektor yang luas, SHA1 ini kemudian dijadikan standar kriptografi lebih dari 1 dekade pada saat itu. Tetapi seiring berjalannya waktu dan ilmu tentang kriptografi mulai berkembang, ditemukannya kemungkinan serangan Collins pada SHA1 ini. Dan juga ada brute force. Brute force ini adalah dengan mencoba segala kemungkinan hingga dapatlah hasil dari SHA tadi. Tapi pada saat itu hanya sebuah teoritis saja, belum ada bukti nyatanya. Jadi hanya anggapan atau asumsi dari beberapa orang. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, teori yang awalnya menjadi teoritis dibuktikan secara nyata oleh salah satu ilmuwan dari Google yang berhasil menyerang SHA1 dengan Collins. Hal itu memicu NSA mengeluarkan dan harus mengeluarkan dan mengembangkan algoritma yang lebih baik lagi dari SHA1. Nah, muncullah SHA2 tadi. SHA2 ini dirilis pada 2001 hingga tahun sekarang masih dipergunakan oleh banyak perusahaan dan aplikasi-aplikasi. Ini membuktikan bahwa SHA2 ini masih stabil, walaupun sekarang udah ada SHA3, inovasi SHA3 tidak membuat SHA2 ini ditinggalkan, karena dia masih menunjukkan keamanan tinggi dan masih stabil dari awal rilis. SHA2 memberikan beberapa varian untuk panjang hash-nya yang berbeda-beda, ada SHA224, SHA264, ada
SAA 224, SAA 256, SAA 384, dan SAA 512. Setelah publikasi dari SAA 2 tadi, diikuti juga berbagai sumber dokumentasi resmi maupun buku-buku yang diciptakan oleh orang. Seperti ini ada Federal Information Processing Standard Publication, ada NIST Special Publication juga untuk dokumentasi resmi dari NIST. Kemudian ada salah satu banyak sebenarnya buku-buku yang membahas mengenai SH2 ini, tapi di sini kami memasukkan hanya yang terkenal saja. Yang sering dijadikan rujukan atau referensi dalam bidang kriptografi, termasuk dalam pengembangan algoritma hash. Nah, poin selanjutnya adalah cara kerja dan arsitektur yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada cara kerja dan arsitektur dari SHA-2. Struktur dasar dari SHA-2 ini terdapat beberapa struktur, yakni ukuran hash dan bloknya berapa, langkah-langkah arsitekturnya bagaimana, lalu ketiga itu proses output. Nah, untuk ukuran hash dan blok, SHA-2 ini memiliki varian SHA 254, SHA 256, SHA 384, SHA 512. Jadi angka-angka tadi itu merupakan representasi dari output yang dihasilkan pada varian tersebut. Sebagai contoh, SHA 224 berarti hasil outputnya berupa 224 bit. Begitu juga 256, berarti 256 bit outputnya. Bloknya itu terdapat dua jenis, yakni blok 512 bit dan juga blok 1024 bit. Untuk blok 512 bit itu digunakan di varian 224 dan 256. Sedangkan 1024 itu digunakan di varian SHA 384 dan SHA 512. Namun ada juga beberapa varian yang di mana varian tersebut 512 per 224 dan juga ada varian 512 per 256. Maksudnya itu varian tersebut menggunakan ukuran blok dari varian 512, yakni 1024 ya, yang varian 512, tapi hasil outputnya itu sesuai dengan habis per tadi, misalnya 512 per 224. Berarti kan ukuran bloknya itu 1024, tapi hasil outputnya per 224. Berarti bitnya itu outputnya itu keluar 224 bit gitu. Ada juga 512 per 256. Jadi ukuran blok ini pakai di varian 512 tapi outputnya itu berjumlah 256 bit. Nah, gitu. Lalu selanjutnya itu ada langkah-langkah arsitektur SH2. Jadi sebelum masuk langkah pertama, algoritma SH2 ini kita ambil contoh varian SHA 256. Algoritma tersebut bakal mengkonversi inputan ke dalam bentuk biner. Misalnya ada inputan high gitu. Maka high tadi itu bakal dikonversi ke biner. Jadi high tadi kan ada 3 huruf nih, berarti 3 karakter. Nah, 3 karakter itu aslinya apa? Nah, aslinya tadi bakal dikonversi ke biner. Jadi misalnya H itu misalnya aslinya 127. Nah 127 itu nanti yang akan dikonversi ke biner. Begitu seterusnya. Berarti untuk satu karakter itu ada 8 bit. Jadi total untuk 3 karakter HAI itu panjangnya ada 24 bit. Nah, setelah dikonversi ke dalam bentuk biner, lalu lalu algoritma akan mempadding. Langkah pertama itu mempadding inputan. Apa gunanya apa gunanya padding ini? Padding ini digunakan untuk memastikan bahwa blok-blok yang akan diproses itu sesuai panjangnya dengan ketentuan ukuran bloknya. Seperti di SA256 ukuran bloknya tadi kan 512 bit. Maka
karena inputannya tadi cuma 24 bit panjangnya, dilakukanlah padding atau penambahan sehingga blok yang akan diproses berukuran 512 bit. Jadi langkah pertamanya itu penambahan bit 1. Maksudnya nih setelah data asli berbentuk biner itu bakal ditambah biner 1 sebanyak 1 bit. Jadi rangkaiannya tuh jadi rangkaian itu data asli ditambah 1 bit 1. Apa gunanya penambahan bit 1 ini? Ini sebagai penanda bahwa sebelum bit 1 ini merupakan data aslinya gitu. Sebagai penanda aja. Setelah ditambah bit 1, selanjutnya bakal ditambah bit 0 sebanyak sekian jumlah hingga mencapai 448 bit. Kenapa harus 448 bit? Karena untuk ukuran 512 bit, blok 512 bit itu 64 bit terakhir pada blok tersebut itu digunakan untuk merepresentasikan panjang data asli. Jadi eh, nolnya ini cuma ditambah sampai sebanyak 448 bit. Bukan sebanyak, maksudnya panjang data asli bit 1 sama bit 0 ini sebanyak 448 bit. Begitu. Nah, ini kan untuk 512 bit, blok 512. Untuk blok 1024 itu nolnya ditambah sekian jumlah hingga jumlah itu mencapai 896. Karena 128 bit terakhir pada blok 1024 itu digunakan untuk merepresentasikan panjang data asli. Jadi setelah ditambahkan 0 sekian jumlah, baru ditambahkan panjang data aslinya. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi misalnya high tadi. High tadi kan panjang datanya kan 24 bit. Nah, 24 itu bakal dikonversi ke biner. Berarti biner itu berbentuk 110000 gitu. Jadi di akhir blok itu 512 bit itu ujungnya itu bakal berbentuk 110000. Nah, sebelum dari panjang tadi itu berupa 0 nih, penambahan bit 0 tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa di dalam blok 512 bit itu berupa data asli, bit 1, bit 0, sekian jumlah, lalu panjang datanya. Setelah dilakukan padding, lanjut ke langkah parsing. Nah, parsing ini dipecah menjadi beberapa blok. Misalnya kalau misalnya eh, kebetulan tadi kan H ini cuman perlu satu blok. Misalnya ada inputan berjumlah setelah konversi berjumlah 600 bit misalnya atau pas di 512 bit. Itu bagaimana paddingnya? Paddingnya itu tetap dilakukan. Kita ambil contoh misalnya lebih dari 512 bit. Ah, jadi padding ini dilakukan dengan pada blok pertama itu diisi 512 bit data asli. Tadi kan 600 nih, 600 bit inputannya. Nah, blok pertama itu 512 bit data asli. Tidak perlu di padding, tetap satu blok. Nah, di blok kedua itu sisa dari 512 tadi. Sisa dari 600 bit tadi. Nah, itu kan kurang tuh dari 512 bit blok kedua. Nah, di situ dilakukan padding tadi sesuai dengan data langkah-langkah tadi. Tambah satu, tambah 0, tambah data asli berapa, panjang data asli berapa. Jadi kan terdapat dua blok nih. Nah, setelah di padding tuh dipecah nih menjadi dua blok. Nah, yang mana di setiap blok itu, blok satu sama blok 2 itu diproses secara terpisah. Maksudnya blok pertama diproses. Nah, hasil dari blok pertama nanti bakal digunakan juga ke saat memproses blok kedua. Nah, disitulah parsing dilakukan. Blok-blok tadi itu bakal dipecah lagi menjadi 16 kata atau 16 word yang berukuran 32 bit untuk blok 512 bit dan 64 bit untuk ukuran blok 1024 bit. Jadi
512 bit tadi dibagi menjadi 16 bagian yang tiap-tiap bagiannya itu berukuran 32 bit atau 64 bit. Jadi didapatlah ada W1, Word 1 sampai Word ke-16. Nah, selanjutnya ada inisialisasi nilai khas. Nah, untuk inisialisasi nilai khas ini beberapa varian masing-masing varian itu memiliki ketentuan dalam inisialisasinya. Sebagai contoh pada varian 256 nilai khas ini diambil dari 32 bit pertama dari pecahan akar kuadrat bilangan 8 bilangan prima pertama. Jadi bilangan 2, 3, 5, 7 sampai 19. Nah, jadi misalnya H0 nih. Ini nih diambil dari 32 bit pertama akar kuadrat bilangan 2. Nah, begitu juga dengan H1 ini 32 bit pertama dari akar kuadrat bilangan 3. Begitu seterusnya. Lalu juga pada inisialisasi konstantaka ini sama juga dari bilangan prima, yakni bilangan prima pertama sampai ke 64. Cuman dari pecahan akar pangkat 3, jadi akar kubik, bukan pangkat 2. Jadi K0 atau K1-nya ini 2 pangkat 3. Nah, ini 32 bit pertamanya. Dan konstantaka ini diambil sebanyak 64 nilai bilangan pertama gitu. Dari bilangan pertama 2 sampai bilangan ke 311 kalau nggak salah. Nah, setelah dilakukan inisialisasi, selanjutnya tuh ada fungsi kompresi. Nah, fungsi kompresi ini terbagi beberapa macam langkah. Yang pertama itu pelebaran atau ekspansi atau message schedule. Message schedule ini merupakan pelebaran dari satu blok tadi menjadi 64 word. Jadi kan tadi udah dapat 16 word nih. Nah, kita bakal mencari word-word lain hingga satu blok tuh hingga word itu mencapai jumlah 64 word. 16 tadi tuh didapat di awal tadi tuh yang parsing. Sudah didapat 16 word, langsunglah kita cari word ke-17 sampai ke-64 dengan menggunakan rumus ini. Sigma 1 dari word ke T, word ke N dikurang 2 ditambah word ke N dikurang 7 ditambah sigma 0 dari W ke N dikurang 15 ditambah W ke N dikurang 16. Nah, apa maksud dari sigma ini? Jadi sigma ini kita carinya nih sigma 0 ROTR ini maksudnya dari singkatan dari rotate right, artinya rotasi ke kanan sebanyak 7 kali. Terus di XOR kan dengan rotasi kanan sebanyak 18 kali dan di XOR kan ke SHR ini singkatan dari shift right atau geser ke kanan sebanyak 3 kali. Maksudnya bagaimana? Jadi misal nih di sini WT ini kita ganti menjadi W17 misalnya. Berarti sigma 1 dari W17 dikurang 2 berarti W15. Nah, tadi kan W15 sudah kita ketahui di saat melakukan parsing. Nah, W15 tadi ini anggap nih W15 nih, X ini W15 bla 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 bla. Nah, right rotate 7 ini maksudnya eh, variabel bit-bit yang ada di W15 itu digeser posisinya sebanyak 7 kali. Jadi misalnya nih satu yang di awal ini digeser 7 kali ke kanan karena rotate right ke kanan ya, rotasi ke kanan. Jadi satu ini bakal berada di posisi 1 2 3 4 5 6 7. Bakal berada di posisi ini. Jadi satu ini ada di sini, satu ini ada di sini juga, nol ini ada di sini,
dan gitu seterusnya. Begitu juga dengan 18. Ini digeser 18 kali ke kanan. Nah, untuk shift right ini, geser ke kanan ini, sama sebenarnya. Satu ini digeser ke kanan sebanyak berapa kalinya? 3 kali ini di sini. Sebanyak 3 kali. Setelah semua digeser ke kanan, eh, tiga awal, 3 bit di awal itu diganti dengan 0. Kenapa 3? Karena di sini sebanyak 3 kali. Jadi misalnya kalau 10 nih, maka 10 bit yang ada di awal ini diganti jadi 0. Nah, kurang lebih begitu. Setelah didapat nih ROTR 7 berapa, 18-nya berapa, shift right 3-nya berapa. Nah, hasil dari ketiga tadi itu bakal di XOR kan. Untuk melakukan XOR lebih dari 2 baris biner itu cukup dilihat dari angka satunya, jumlah angka satu pada kolomnya tersebut. Misalnya kolom paling kanan nih, ada berapa nih jumlah satunya? Ada 2 kan, berarti genap. Kalau dia jumlahnya genap, maka hasilnya itu 0. Tapi kalau ganjil, itu hasilnya 1. Seperti ini. Ini di kolom kedua ini, jumlah satunya, bit satunya ada 1 cuman. Berarti kan ganjil. Berarti hasilnya ganjil 1. Jadi begitu. Selama dia genap satunya, berarti 0. Kalau ganjil, 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk rumus sigma 0 dan sigma satunya. Nah, setelah didapat nih hasilnya tadi sigma satunya berapa, W15 W17 kurang 7 berapa, berapa berapa ditambah. Nah, saat ditambah dapat hasilnya, nah itulah W17. Nah, proses ini diulang terus hingga W64 diketahui hasilnya. Lalu selanjutnya ada inisialisasi variabel. Jadi kita perlukan ada 8 variabel, 7 variabel. Itu dari A sampai H, yang mana masing-masing variabel itu diambil nilainya dari hash di awal tadi. Jadi A itu sama dengan hash yang 0, B itu hash yang 1, H1, dan gitu seterusnya. Setelah dilakukan inisialisasi variabel, barulah kita lakukan pembaruan nilai atau komputasi. Tadi komputasi ini atau perhitungan blok. Disinilah kita lakukan proses hash. Jadi yang kita lakukan pertama kali itu eh, kita mencari T1, yang mana rumus dari T1 ini eh, variabel H ditambah sigma 1 E. Apa ini maksud sigma 1 E? Nih, kurang lebih sama dengan rumus sigma sebelumnya. Ini sigma besar, tapi eh, rotate-nya itu dilakukan sebanyak 3 kali tanpa harus menggunakan shift right. Lalu di XOR-kan juga. Dan juga bilangan n-nya itu berbeda dengan yang sigma sebelumnya. Jadi 6 untuk sigma 1 itu ada 6, 11, 25, dan sigma 0 itu ada 2, 13, 22. Maksudnya nih ini dirotasi ke kanan 2 kali sebanyak 2 tempat, dirotasi ke kanan sebanyak 13 tempat, dan 2 ini begitu juga. Kurang lebih sama dengan sigma sebelumnya yang ini. Nah, lalu ada rumus CH atau choose. Selanjutnya itu ada CH atau choose dari variabel E, F, dan G. Apa maksud dari choose ini? Jadi choose ini merupakan menentukan output dari yang berasal dari variabel F dan G yang didasarkan pada variabel E. Jadi misalnya, saat memilih output antara F dan G, variabel F dan G, itu didasarkan pada variabel E. Jadi kalau misalnya pada kolom pertama nih, bernilai 0, variabel E bernilai 0, maka ya output yang diambil adalah variabel G. Jadi 0, kalau misalnya 1, maka ya output ini diambil dari variabel F.
Jadi kalau 0 dia ngambil dari G, kalau 1 dia ngambil dari F. Berarti hasilnya bakal 0, 0, 0, 0, 1, berarti di sini 1, dan gitu seterusnya. Jadi untuk memilih antara F dan G itu ditengok berdasarkan pada variabel E. Nah, seperti itu. Lalu tadi K ini sesuai dengan inisialisasi kostata K ini juga. Lalu W yang sudah kita cari 64 kali tadi. Lalu selanjutnya itu ada T2 dengan rumus sigma 0 yang sama seperti tadi. Sigma 0 dari variabel A yang ini ditambah major ABC. Maksud dari major ABC ini, jadi antara variabel A, B, dan C itu dilihat mana yang paling banyak muncul. Misalnya di A, di kolom pertama nih, di variabel A itu 0, variabel B itu 1, variabel C itu 0. Maka 0 yang banyak munculnya kan daripada 1. Maka maka outputnya berupa 0. Lalu ada 1, 0, 0. Ini juga 0 yang banyak, 0. Lalu ada 1, 1, 1. 1 semua jadi 1. Begitu seterusnya. Jadi majornya dilihat dari ketiga variabel mana yang paling sering muncul. Nah, itulah outputnya. Nah, setelah didapat nih T1-nya berapa, T2-nya berapa, barulah kita eh, bisa kita lakukan pembaruan variabel dengan variabel, yakni H ini, H yang baru itu sama dengan G sebelumnya yang ini. Terus G yang baru itu sama dengan F yang ini. E yang baru sama dengan D yang ini ditambah dengan hasil yang ini. Dan gitu seterusnya sampai bawah. Proses ini, pembaruan nilai ini dilakukan sebanyak 64 kali. Jadi untuk sekali jalan nih, setelah sudah terbarui nilai variabelnya, itu dihitung sekali proses. Nah, prosesnya ini dilakukan sebanyak 64 kali. Setelah dilakukan proses sebanyak 64 kali, ketemulah nilai akhir dari variabel ini. Nah, untuk hasil outputnya itu uh, merupakan nilai variabel tadi yang akhir tadi ditambah dengan nilai hash yang awal kali kita inisialisasi yang 32 bit pertama dari akar kuadrat 8 bilangan prima pertama. Itu kita tambah. Nah, hasil dari tambah tadi itulah hasil hash yang merupakan output kita. Disitulah hasil hash dari 256 dari SHA 256. Jadi untuk poin hitung manual di sini kami menggunakan kalimat hello world dan menggunakan variasi 256. Nah, langkah pertama di sini kita akan mengkonversi bilangan hello world ke biner dengan detail seperti ini. Dan jika ditotalkan, totalnya itu adalah 88 bit. Selanjutnya, yaitu ada padding. Nah, untuk lebih jelasnya, ada pada bagian sini. Nah, jadi bagian padding itu adalah padding. Jadi padding itu langkah pertamanya menambahkan 1 bit 1 di akhir data. Diikuti oleh banyak bit 0 yang hingga panjangnya menjadi 448 bit. Jadi ini satu ini juga menandakan akhir data karena dia selalu diletakkan setelah akhir data. Langkah padding selanjutnya yaitu tambahkan panjang asli data 64 bit pada akhir pesan. Misalnya hello world memiliki panjang 88 bit tadi kan. Sehingga dalam 64 bit menjadi ini nah yang ini adalah bilangan biner dari 88 tadi. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Nih. Nah, langkah selanjutnya yaitu setelah padding tambahkan 64 bit tadi sudah.
Selanjutnya inisialisasi hash. Nah, inisialisasi hash itu dia didapatkan dari 32 bit pertama, 32 bit pertama dari bagian pecahan akar kuadrat dari 8 bilangan per 5 pertama. Berarti H0 itu 2, H1 3, H2 5, H3 7, dan seterusnya. Untuk inisialisasi K. Inisialisasi K tuh mirip dengan langkah sebelumnya, tetapi dia 32 bit pertama dari bagian pecah akar pangkat 3 dari 60 bilangan per 5 pertama. Oh ya, di sini saya lupa jelaskan kalau misalnya dari ini tadi saja. Nah ini. Berarti 2 akar 2 itu kan bilangan hasilnya tuh dalam bentuk desimal. Kemudian dalam desimal itu kita konversi dulu ke binar, kemudian baru ke heksadesimal. Seperti itu. Selanjutnya ada parsing. Letak parsing di sini adalah 502 bit tersebut kita bagi menjadi 16 word berukuran masing-masing 32 bit. Dan kemudian perluas menjadi 64 word menggunakan operasi tertentu seperti sigma kecil 0 dan sigma kecil 1. Nah, jadi dari data ini tadi, dari data 512 ini, kita pecah menjadi beberapa word yang kita dapat 16 word dari W0 sampai W15. Nah, sekarang kan kita akan memperluas menjadi 64 word kan. Berarti target 3 W63. Nah, di sini kita ambil saja satu contohnya di mana kondisi sekarang kita akan mencari W16. Nah, pada ini kan setelah dibilang kalau operasi tertentu sigma 0 dan sigma 1. Sigma 0 dan sigma 1 itu memiliki rumus seperti ini. Masing-masing rumus seperti ini. Dan untuk mencari W16, kita memerlukan rumus ini. Nah, di sini nilai I-nya tuh sama dengan 16, karena kita mau mencari W16. Tinggal kita masukkan saja ke sigma 0 gimana dan sigma 1 gimana. Dan kita dapatkan untuk cari W16 itu rumusnya seperti ini. Kita masukkan ini sigma 0 berarti W1. Ring rotate W1. W1-nya diambil dari sini. Ini. Right rotate itu berarti kita ambil 7 bagian belakang, kita ambil, kita pindahkan ke depan. Nah, ini kan yang harusnya tadi di belakang jadi ke depan. Kalau right rotate itu gitu. Kalau right shift tuh kita 3 data terakhir kita buang. Sisa data kita geser ke kanan dan kita tambahkan data 0 sebanyak data yang kita buang tadi. Selanjutnya masuk, jadi dia dapatkanlah hasilnya seperti ini untuk W16. Nah, dan lanjutkan terus sampai W63. Dapatkanlah hasilnya seperti ini, sebanyak ini. Ya. Setelah parsing, yang ekspansi tadi sudah juga saya jelaskan. Lanjut ke inisialisasi variabel. Di sini dimaksud inisialisasi variabel A, B, C, D, E, F, G, H dan atur agar sama dengan nilai hash saat ini. Nilai H yang dimaksud tadi itu adalah nilai inisialisasi hash tadi yang dari pecahan akar kuadrat dari 8 bilangan prima pertama. Tadi sampai sini. Setelah itu
Untuk bagian kompresi ini, dia juga memiliki beberapa rumus. Sigma besar 1, cus, tem 1, sigma besar 0, dan major. Nah, rumus-rumus ini nih digunakan untuk mengubah nilai A sampai H. Kenapa disebut looping? Karena kita akan mengulang bagian ini sebanyak 64 perulangan juga. Seperti penggunaan H, ini yang terbaru, K0, W0, dan dilanjutkan terus sampai K63, W63. Setelah langkah-langkah konversi, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pembaruan. Setelah selesai dengan 64 iterasi, gabungkan kembali hasilnya ke dalam nilai H0 hingga H7. Ini hasil yang sama, dan kita mendapatkan nilai A sampai H. Selanjutnya adalah proses output. Pada proses output ini kita akan menambahkan hasil dari H0 tambah A, H1 tambah B, H2 tambah C, dan seterusnya. Nah, proses output tuh seperti ini. Setelah hasil biner tadi udah ada dari penjumlahan dari masing-masing operasi, kita konversikan ke heksadesimal. Dan didapatkanlah hasil dari Hello World itu seperti ini. Nah, selain perhitungan secara manual, kita juga dapat menggunakan tools. Di sini toolsnya kami pilih dari salah satu website yang kami cari. Nah, ini websitenya, jadi langsung saja kita masukkan data kita tadi, kita kan Hello World. Kita convert. Bisa dilihat kalau hasilnya itu sama, baik secara perhitungan manual maupun penggunaan tools. Jadi segini saja untuk perhitungan cara kerja manual dan penggunaan tools. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada implementasi algoritma SAA256 ke dalam sebuah codingan. Jadi di awal codingan ini sudah diinisialisasi dua variabel, yakni variabel array, yakni K dan H, yang mana variabel ini sudah final dan tidak bisa diganggu gugat nilainya. Untuk K ini yang 64 yang konstanta K tadi. Lalu juga ada H, ini hash awal sebanyak 8 buah. Sebanyak 8 buah. Nah, lalu selanjutnya itu ada utility function yang dimana nanti function ini digunakan di rumus mencari word dan mencari t. Ini yang pertama itu ada function right rotate dengan parameter x dan n, yang mana function ini mengembalikan nilai x yang digeser sebanyak n kali, sebanyak berapa kali n-nya, dan juga x yang digeser ke kiri sebanyak 32 dikurang n kali. Nah, hasil dari x ini, hasil dari x digeser ke kanan dan x digeser ke 32 kurang kanan, ke kiri 32 kurang n kali, itu bakal di-OR-kan. Jadi semisal nih, yang ini hasilnya 0 dan yang ini hasilnya 0 juga, maka akan menghasilkan mengembalikan nilai 0. Selain dari itu bakal mengembalikan nilai 1. Jadi kalau misalnya hasil dari ini 1 dan ini 0, hasil akan mengembalikan nilai 1. Begitu juga dengan ini 0, ini 1 jadi 1, atau 1 dan 1. Ini bakal mengembalikan nilai 1.
Lalu untuk function choose dengan parameter x, y, z, ini akan mengembalikan nilai mengembalikan nilai dari x dan y di x orkan dengan not x, kebalikan dari x dan z. Jadi nilai misalnya nilai ini 0 dan nilai ini juga 0, maka function akan mengembalikan nilai 0. Begitu juga jika ini 1 dan ini juga 1, function akan mengembalikan nilai 1. Tetapi kalau dia berbeda, ini 1, ini 0, atau ini 0, ini 1, maka function akan mengembalikan nilai 1. Lalu selanjutnya ada function majority dengan 3 parameter, yang mana function ini juga akan mengembalikan nilai dari x dan y yang di XOR-kan dengan x dan z, yang di XOR-kan lagi dengan y dan z. Jadi misalnya di x dan y ini 0, terus di XOR-kan dengan x dan z ini juga 0, maka hasilnya 0 ya kan. Nah, 0 ini bakal di XOR-kan lagi dengan hasilnya y dan z. Ini misalnya 0 juga. Berarti function akan mengembalikan nilai 0. Sama kurang lebih sama dengan choose, cuman ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya ini 1, di sini 0, berarti kan 1 di OR-kan lagi ke 0, di XOR-kan lagi ke 0, berarti 1. Jadi ketika ada 1, jika jumlah ininya 1, jumlah satunya ada genap, maka sudah pasti hasil akhirnya bakal 0. Sedangkan kalau jumlah satunya ada ganjil, misalnya cuma di sini 1, sini 0, 0, maka sudah pasti hasilnya akan 0. Ganjil ganjil berarti 1. 1 di XOR-kan ke 0, itu jawabannya 1, dan 1 di XOR-kan ke 0, 1. Lanjut ke function selanjutnya, itu ada sigma 0 dengan parameter x. Jadi mengembalikan nilai dari rate rotate tadi yang di atas sebanyak di sini ditentukan n-nya berapa, sebanyak 2 kali, lalu di XOR-kan dengan rate rotate dengan n yang 13 kali, lalu di rate rotate di XOR-kan lagi dengan rate rotate sebanyak 22 kali. Yang mana nanti hasil dari yang ini akan di XOR-kan dengan yang ini, dan akan di XOR-kan lagi dengan yang ini. Begitu juga dengan sigma 1, hanya berbeda n-nya saja. Ini juga sudah disinggung juga tadi di cara kerja dan juga hitung manual. Lalu selanjutnya gamma 0, ini juga sama, bedanya di sini ada shift right, penggeseran ke kanan. Jadi 2 kali right rotate ditambah XOR-kan dengan shift right ke kanan. Dan juga n-nya juga berbeda dengan sigma sebelumnya. Untuk gamma 0 itu ada 7, 18, dan juga digeser sebanyak 3 kali ke kanan. Begitu juga dengan gamma 1. Nah, untuk jalan dari codingannya ini, jadi algoritmanya itu seperti ini. Setelah user memasukkan input yang tadi akan dipanggil ke dalam sebuah function, ini function hash, yang mana di dalam function hash ini terdapat sebuah function lagi, yakni hash dengan tipe data array byte, yang mana sebelum diproses di function hash yang di atas ini, yang ini, input tadi terlebih dahulu akan diubah ke dalam sebuah byte. Jadi misalnya nih kita input hi gitu kan, jadi hi ini akan diubah ke dalam bentuk byte oleh ini UTF-8. Jadi ini semacam karakter
set penyeting karakter lah dari Java, dari bentuk heksadesimal ke dalam bentuk biner, bentuk byte. Jadi setelah high ini diubah ke dalam bentuk biner, dalam bentuk byte, barulah akan diproses ke dalam fungsi hash yang ini. Nah, di dalam fungsi hash ini terdapat beberapa proses. Yang pertama itu ada pengdeklarasian variabel array hash, yang mana isi dari array hash ini mengcopy dari ini nilai h yang ini. Jadi di copy, jadi nilai h ini tidak akan berubah. Setelah di copy nilai h-nya, baru kita deklarasi variabel original length. Ini untuk mencari berapa panjang data asli panjang dari data asli. Jadi function ini memiliki parameter message berdasarkan array byte. Jadi message tadi kan high kan. High itu kan tadi ada 3 ya. Ada 3 karakter. 3 karakter itu dikali dengan 8. Jadi bisa kita ketahui kalau nilai dari original length ini adalah 24. Selanjutnya ada variabel padded length. Nah, variabel padded length ini memastikan kalau data setelah di padded itu panjangnya sekian gitu. Nah, padded length ini bisa kita ketahui dengan message length yaitu 3 HAI ditambah 8. Berarti kan 3 tambah 8 11. 11 dibagi 64 itu kalau 11 bagi 64 itu kan sebenarnya 0, sekian ya. Nah, karena dia ini integer division, pembagian integer, jadi tetap dibuat 0 aja di sini. Jadi 11 ditambah 64 itu 0. Nah, 0 ditambah 1 itu 1. Jadi 1 dikali 64 itu hasilnya 64. Jadi kita ketahui kalau nilai dari variabel padded length ini adalah 64. Lalu kita buat array baru nih. Array baru padded message, yang mana dalam array tersebut berisi nilai dari message. Jadi message-nya tadi yang udah diubah jadi byte 0101 bla 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 sekian. Terus panjang padded length-nya. Jadi di dalam array ini nanti terdapat message aslinya yang 0101 dari high, terus bit 0 ini default ya. Apa maksud padded length ini? Berarti dalam array ini terdapat nilai dari message asli, terus sepanjang ini 64. Sepanjang ini tadi nilai 64, sepanjang 64. Jadi padded message ditambah bit 0, karena defaultnya itu bit 0 sebanyak 64 kali. 64. Jadi bisa kita ketahui kalau array dari padded message ini isinya tuh message sama bit 0 sepanjang 64. Yang jumlah panjang itu 64. Nah, lalu kita buat lagi padded message, array padded message panjang message length, dimana kita tambahkan bit 1. Jadi setelah panjang data asli itu ditambahkan ini merupakan bentuk heksadesimal dari 1000000000. Jadi kan tadi awalnya message asli terus bit 0000. Nah, selanjutnya pada panjang message asli itu selanjutnya setelah itu ditambahkan bit 1000. Jadi diubah, kalau bahasa ininya terubah gitu. Jadi yang awalnya panjang asli bla 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 bla, terus 0000 diubah jadi panjang asli bla 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 bla,
1000000. Jadi setelah baris ini kita bisa ketahui kalau isi dari padded message itu panjang asli, terus bit 1, lalu bit 0, seterusnya sampai jumlahnya itu 64 byte. Nah, setelah dilakukan penambahan bit 1, barulah kita ubah 8 bit byte atau 64 bit terakhir dari 64 bit byte ini menjadi panjangnya original length. Ini 24. Nah, jadi menggunakan kelas byte buffer dengan objek buffer ini digunakan untuk melihat, membaca, mengubah byte dengan leluasa. Jadi gunakan wrap, lalu padded message ini yang panjangnya tadi, yang isinya tadi message, bit 1 sama bit 0, lalu di buffer dengan mengubah, lalu buffer ini maksudnya objek posisi. Jadi kita membaca, mengubah, melihat posisi padded length ke 8. Maksudnya 8 dari terakhir gitu. Berarti kita bakal mengubah, membaca dan melihat 8 byte terakhir dari 64 byte. Jadi setelah dilihat 8 byte terakhir, kita masukkan nilai original length tadi 24. Berarti dalam bentuk binary ya. Nah, jadi yang awal tadi message-nya, terus bit 1, bit 0000 sampai akhir diubah menjadi original length. Jadi 24. Jadi hasilnya setelah baris ini padded message itu isinya message bit 1, bit 0000, terus biner 24. Bentuk biner dari 24. Nah, sudah di padded nih. Lalu kita lakukanlah proses parsing, atau kita ibaratnya kita kecilkan, kita lebarkan menjadi 16 word. Nah, jadi ini dilakukan perulangan. Jadi for yang awal ini itu dilakukan untuk misalnya untuk jumlah blok yang akan diproses. Jadi untuk satu blok sekali proses ini itu dihitung sebanyak 64 kali. Sebanyak 64. Jadi maksudnya gini, perulangan ini akan dijalankan selama i-nya ini kecil dari padded message.length. Jadi padded message.length tadi kan 64 byte ya. Nah, yang mana sekali proses ini itu dihitung 64. Jadi sekali proses langsung 64. Jadi misalnya nanti ada dua blok nih. Ada blok pertama 64 byte, ada blok kedua 64 byte. Jadi nanti pas setelah selesai satu proses, itu ini langsung 64. Jadi tidak akan terjadi redundant. Tidak akan terulang-ulang lagi proses-prosesnya. Langsung lanjut ke 64 yang baru. Atau kalau bahasa manusianya blok selanjutnya gitu. Nah, di dalam proses ini itu ada deklarasi variable w atau word, yang mana word ini berkapasitas 64. Ini array 64. Selanjutnya ada proses perulangan untuk mengambil nilai padded message yang sudah kita buat tadi ke dalam W1, W0 sampai W15. Jadi 16 word pertama itu nilainya diambil dari padded message yang sudah kita proses tadi. Nah, cara pengambilannya itu dengan cara i
padded message dengan cara padded message start dari keberapa dengan panjang 4. Jadi 4 byte, tiap 4 byte itu yang diambil ke dalam sebuah word. Jadi misalnya nih T0, jadi W0 nih kan. Start dari I-nya nih 0 di awal, karena ini cuma sekali proses, jadi ini I-nya pasti 0 terus, kecuali ada blok-blok selanjutnya, berarti I-nya bisa bertambah. Tapi karena cuma satu blok, berarti I-nya selalu 0. Di start-nya tuh di I ditambah 0 ditambah T kali 4. T tadi kan 0, 0 kali 4. Berarti start-nya tuh di 0. Jadi byte 0 sampai byte ke karena dia 4 byte berarti 0, 1, 2, 3. Jadi dari 0, 1 sampai 3 itu bakal menjadi nilai dari W ke 0. Tapi kalau W ke 1 itu berarti kan 0 ditambah 1 kali 4. Berarti kan 4 coba kan. Start dari 4 ditambah 4 byte selanjutnya. Jadi 4, 5, 6, 7. Jadi W ke 1 itu nilai dari byte padded message yang ke 4 sampai ke 7. Gitu terus selanjutnya sampai ke 16. Sampai ke 15 karena dia ketika 16 ini akan berhenti. Ketika dia 16 ya, ketika T-nya sama dengan 16 itu akan berhenti. Nah, tapi kalau untuk perulangan dari 16 sampai 64 atau 63 lah ya, karena 64 tidak termasuk, itu menggunakan rumus gamma 1 dan gamma 0 yang tadi kita sudah bahas. Itu dengan cara ya sudah kita singgung juga bagaimana cara-caranya tadi. Itu akan diulang sebanyak sekian kali selama dia masih kecil dari 64. Setelah diketahui W0 sampai W63-nya atau W1 dari W1 sampai W64-nya, kemudian kita lakukan inisialisasi variabel kerja. Jadi INTA itu sama dengan hash yang 0. Ini hash yang di awal ya, yang ini. Bukan yang paling awal, tapi yang ini, yang copy ini. Jadi variabel inilah nanti yang akan kita perbarui terus-menerus. Setelah diinisialisasi, barulah kita lakukan perulangan atau pembaruan sebanyak 64 kali. Jadi selama T ini lebih kecil dari nilainya dari 64, maka perulangan ini akan dilakukan terus-menerus. Jadi pada perulangannya ini kita akan memasukkan rumus tadi yang sudah kita bahas, yakni variabel H. Variabel H itu kan di sini merupakan hash ke-7 ditambah sigma 1 yang sudah kita bahas juga tadi dari variabel E, ditambah choose dari variabel EFG, terus ditambah variabel K yang di atas paling awal dari T. Di T ini kalau dia 0, 0, kalau dia 1, 1, W juga begitu, kalau dia 0, 0, 1, 1. Lalu ada variabel T2 itu sigma A ditambah majority ABC. Ini juga sudah kita singgung juga di awal. Lalu setelah dapat nih hasil T1 T2-nya, barulah kita lanjutkan pembaruan, di mana H itu merupakan G yang ini, G sebelumnya, dan F itu merupakan E sebelumnya, dan begitu seterusnya. Nah, ini akan diulang sebanyak 64 kali. Setelah 64 kali, maka didapatlah H itu G, G itu F, seterusnya, yang merupakan nilai akhir dari variabel tersebut. Nah, setelah didapat nilai akhir variabelnya, barulah kita perbarui nilai hash yang ini tadi. Hash 0, hash 4, yang ini. Nah, ini. Hash 1, hash 2, hash 3, 0, 1 sampai 7.
itu diperbarui menjadi A0 tambah A yang baru ini, yang paling akhir kali, yang udah 64 proses. Terus H1 itu ditambah yang ini, A1 hash yang ke-1, array 1 ditambah dengan yang B yang ini, terakhir kali juga. Begitu seterusnya. Hingga didapatlah hash terakhirnya apa. Nah, setelah didapat proses ini, barulah kita modif ke dalam sebuah variabel result, yang mana di variabel result ini kapasitasnya 32. Jadi ini kan tadi 1000 gitu-gitu, sebanyak berapa tuh ya harusnya, ini ada 8, berarti 4 byte, masing-masing ini 4 byte. Nah, itu digabung menjadi satu kesatuan gitu dalam satu buah variabel. Nah, untuk memasukkannya itu digunakan perulangan. Jadi eh, untuk memasukkan nilai hash ini tadi ke dalam variabel result itu digunakan perulangan, menggunakan put in ke dalam result. Jadi hash pertama itu di put in ke dalam result, itu kan tadi 4 byte, di sini juga 4 byte, di sini 4 byte, terus sampai semuanya dimasukkan ke dalam result, variable result. Terus eh, dari proses ini, dari proses fungsi hash, array hash byte ini, array byte hash ini menghasilkan nilai result tadi tapi dalam bentuk array. Nah, setelah hasilnya keluar, hasilnya dihasilkan, barulah pada baris ini dimasukkan sebagai nilai dari hash array ini, array hash byte. Jadi nilai result ini merupakan hasil dari sini, merupakan nilai dari ini. Nah, jadi di fungsi hash yang ini akan mengubah nilai ini yang didapat dari fungsi hash message menjadi sebuah heksadesimal. Jadi kan bentuknya masih array byte gitu, diubah menjadi heksadesimal menggunakan format hex string, menggunakan hex string dengan format ini, artinya formatnya 2 digit. Jadi untuk 1 byte itu akan diubah menjadi format akan diubah menjadi heksadesimal dengan format 2 digit. Jadi misalnya 1 byte itu 1 bla 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 diubah menjadi FE misalnya dalam bentuk heksadesimal. Nah, setelah diubah bentuknya ke dalam heksadesimal, nah kemudian fungsi ini menghasilkan nilai heksadesimal tadi ke dalam bentuk string. Jadi yang awalnya heksadesimal, FE bla 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 dijadikan sebuah string. Nah, berarti hasil dari function hash ini akan menjadi nilai dari variabel hash yang ini dalam function main, method main. Nah, inilah nanti dalam bentuk string tapi ya. Nah, inilah yang akan muncul di hasil run. Jadi misalnya kita run, kita masukkan hi tadi. Nah, inilah dia nih. Ini merupakan variabel dari nilai dari variabel yang ini. Yang mana variabel ini didapat, nilai variabel ini didapat dari nilai function ini, dan nilai function ini didapat dari nilai dari function ini yang sudah diproses. Yang ini sudah diproses sebelumnya. Nah, kurang lebih begitu penjelasan coding kali ini. Kurang lebih seperti inilah.
jalannya algoritma ini. Jadi dari input bakal dipanggil ke dalam function hash yang ini, lalu diubah dulu ke dalam bentuk byte inner, lalu hasil ubahan tadi bakal dipanggil ke dalam fungsi hash array byte sini, lalu diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah variable result dengan isinya array, yang mana nanti hasil ini akan diubah lagi ke dalam bentuk heksadesimal yang kemudian dikembalikan ke dalam bentuk string pada function ini, dan kemudian nilai dari function ini dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabel inilah yang akan menghasilkan output hash dari SA256 ini. Untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan, kita mulai dari kelebihan dulu. Kelebihan pertama itu adalah keamanan tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, SA2 ini kan merupakan perbaikan dari SA1 yang masih menunjukkan stabilannya dari awal rilis hingga sekarang. Yang kedua ada standar industri. NIST telah menetapkan SA2 sebagai standar algoritma kriptografi untuk sekarang. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam ukuran output. Ini yang dimaksud adalah variasi yang disediakan dalam SA2 tadi seperti yang 224 dan variasi lainnya. Tahan lama ini juga sama karena dia walaupun sudah lama dari awal rilis, tapi hingga sekarang dia tetap masih dipergunakan banyak orang. Nah, untuk kekurangan itu kompleksitas komputasi tinggi. Dibandingkan dengan SA1, SA2 ini membutuhkan biaya komputasi yang lebih tinggi. Yang kedua ada kurang efisien untuk aplikasi tertentu. Jadi dia bisa membuat sebuah aplikasi itu menjadi lambat dan berat jika aplikasi itu membutuhkan pengolahan waktu yang cepat atau proses data yang besar. Yang ketiga ada kerentanan terhadap teknologi masa depan. Jadi ada kekhawatiran bahwa teknologi seperti komputasi kuantum dapat mengancam SA2 ini atau teknologi hash, karena ada beberapa algoritma kuantum itu dapat mempercepat pemecahan algoritma kriptografi ini. Yang terakhir ada kebutuhan alternatif untuk keamanan yang lebih tinggi. Karena ada beberapa perusahaan dan aplikasi yang telah beralih ke SA3. SA3 itu hadir dengan struktur internal yang berbeda, membuatnya lebih tangguh terhadap serangan kriptografi yang lebih canggih. Itu saja. Baik, selanjutnya implementasi dari SHA-2. Jadi beberapa implementasi dari SHA-2 itu terdapat pada misalnya checksum di CMD, yang mana untuk melihat integritas dan security sebuah file itu bisa dilakukan di CMD dengan menggunakan hash file SHA-256. Lalu juga ada sebuah website yang ya kurang lebih sama menggunakan SHA-256 untuk menchecksum sebuah files seperti website Fedora dan lain-lain. Mungkin kita coba lah ya pada CMD. Sebentar. Ini sudah saya coba tadi. Bisa kita clearkan dulu, exit dulu. Kita coba.
kita masuk ke dalam direktori yang akan kita buat. Di sini Telegram desktop. Setelah kita masuk ke direktorinya, lalu kita masukkan command share util strip hash file, baru kita copy path file yang akan kita checksum, misalnya yang ini data mobile price CSV, kita copy as path, kita copy, baru SHA 256. Nah, inilah dia as file dari file file mobile data mobile price.csv. Jadi dengan SHA 256 ini terbukti bahwa file tersebut memiliki nilai unik yang sama, nilai unik yang berbeda. Jadi ketika data dari file tersebut kita ubah sedikit saja, maka hasilnya pasti akan berbeda, jauh berbeda. Jadi semisal kita mendownload sesuatu di website, biasanya saat mendownload sesuatu tuh website memberikan hash file sebagai bentuk bukti bahwa ini kalian bisa mengecek apakah file tersebut sama nilai hashnya dengan yang kalian gunakan gitu. Jika berbeda, berarti ada tanda bahwa file tersebut saat di download terubah atau terkorup atau sebagai bentuk kejahatan cyber dan sebagainya. Jadi dengan adanya checksum ini, kita jadi tahu bahwa file yang kita download itu sesuai dengan apa yang diberikan di website atau tempat kita mendownload. Begitu juga dengan misalnya sebuah sistem yang memerlukan kata sandi. Jadi akun dengan kata sandi yang sudah didaftar, itu yang disimpan oleh sistem hanya hashnya saja. Bentuk hashnya saja, misalnya 123, hashnya ini. Nah, hashnya inilah yang disimpan ke dalam sebuah sistem. Jadi saat ada orang ingin login ke dalam sistem, jadi sistem akan membandingkan hash yang diinput dari orang yang pengen login tadi dengan hash yang sudah disimpan, apakah sama atau tidak. Jadi menjamin privasi juga. Sistem tidak mengetahui bentuk asli dari kata sandi si pengguna. Itulah dia tadi bentuk dari implementasi SHA di berbagai aplikasi dan sistem. Baik, mungkin segitu saja pembahasan dari materi kami, materi SHA 2. Jika ada kurang dan berlebih, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.